Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'd. Ya teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, seiman, seakidah, setauhid, seislam, satu resonansi, satu perjuangan, satu iroh. Selamat berjumpa di menjelang buka puasa di hari yang ke-16. Kalau saya hari yang ke-16 karena tidak mau mengikuti Yakut, tidak mau mengikuti pemerintah karena pemerintah membikin bid'ah. Nah, pemerintah bid'ah, yaitu membuat acara sendiri. Nah, ini yang disebut man ahdasa. Nah, itu si Yakut itu menak itu adalah man ahdasa fi amrina. Kata Rasulullah, barang siapa mengada-ngada dalam urusan kami yang tidak ada darinya, mana adasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis ini adalah lanjutan daripada hadis sebelumnya yang kullu muhdats bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada aturannya kalau dari 2 derajat, kemudian perselisihan. Kalau yang dari kelompok ini 1, sekian derajat sudah dianggap hilal. Oh, kalau dari sini harus 2 hilal. Kemudian si menak tuh bikin acara, oh ngambil tengah berarti 3 derajat. Itulah menyesatkan. Ya, nggak usah dibahas lah, udah jelas. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan mengharap syafaat beliau di yaumul kiamat. Belum bersyukur, kita bersyukur dulu kepada Allah ya. Langsung sholawat ya, nggak apa-apa lah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala apapun yang Allah berikan kepada kita ya. Semua yang diberikan kepada kita adalah nikmat. Ujian pun nikmat kalau kita menjalaninya dengan benar sebenarnya itu. Tapi kadang-kadang kalau kita menerima ujian itu mengeluh ya. Seperti yang ngomong ini sering mengeluh ya. Ini kemarin sedang dapat ujian ya, saya. Makanya nggak bikin video 2 hari ya, nggak apa-apa, hanya mengupload peristiwa-peristiwa penting ya. Pertama kita bersyukur ya, kedua kita berselawat. Oke saudaraku semuanya, semoga selalu dalam limpahan kasih sayang dari Allah dan selalu dalam lindungan dari Allah, dan selalu istiqomah menjalankan ibadah puasa terutama, dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling utama bagi kita adalah menahi mungkar, karena amar ma'ruf sudah banyak kiai yang melakukan amar ma'ruf, sudah banyak ustadz yang melakukan amar ma'ruf ya kan, dan banyak lagi. Nah oke. Kali ini kita akan membahas negeri dongeng ya, negeri boneka ya. Semuanya sudah terbongkar bahwasannya yang namanya Opung Luhut itu dia adalah seorang direktorat jenderal yang ditunjuk oleh Jin Sriyadi. Jin Sriyadi itu pentolan 9 naga. Pentolan 9 naga itu yang mendanai berbagai macam acara yang berkedok demokrasi ya kan gitu, yang berkedok demokrasi ya, demokrasi maksudnya. Jadi direktorat jenderalnya yaitu si Opung itu, Luhut itu. Sedangkan presidennya itu hanya boneka saja, sebagai ikon.
Karena 9 naga ini punya relasi, punya hubungan yang sama-sama Cina, punya hubungan dekat dengan Presiden Xi Jinping. Nah, Presiden Xi Jinping itu punya tujuan yaitu mendirikan Indo-Cina Raya. Artinya sama seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Genghis Khan, Hulagu Khan, Ogudai Khan, Kubilai Khan, itu sama. Jadi punya ambisi. Bangsa-bangsa seperti itu, ya, bangsa-bangsa seperti itu memang ambisinya besar, kesombongannya pun besar. Kemudian menghalalkan berbagai macam cara untuk menggolkan agendanya itu. Jadi nggak jauh beda dengan Israel. Nah, ini namanya angkara murka. Jadi angkara murka itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini selalu muncul angkara murka. Bahkan penguasa zalim namanya. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah penguasa zalim, penguasa lalim ya. Kalau diktator tuh penguasa yang memaksakan kehendak sama memaksakan kehendak dengan aturannya, itu namanya diktator. Memaksakan kehendak dengan aturan yang baku, kayak Muhammad Al-Fatih, kayak Umar bin Khattab, kayak Rasulullah, itu diktator. Memaksakan, artinya mau nggak mau hukumnya seperti ini, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu diktator. Dan masih banyak model diktator yang lain, misalnya hukum yang ditetapkan misalnya di Indonesia ini hukum Pancasila. Kemudian si pemimpin ini benar-benar menjalankan hukum Pancasila itu namanya diktator. Kalau lalim itu pemimpin yang zalim, itu dirinya sendiri itulah hukum. Wah, makanya di sini kan sering banyak orang mengatakan, bahkan seorang petinggi yang mengatakan hukum di Indonesia itu Jokowi kan gitu. Itulah. Jadi Allah membuka mulut-mulut mereka, mangap. Allah memangapkan mulut-mulut mereka. Akhirnya kita menjadi tahu bahwasanya Indonesia ini sedang dalam perencanaan besar. Ya, sering sudah saya katakan kan. Dulu yang namanya Mukhtar Yadi itu bapaknya Jin Sriadi, yaitu pentolan 9 naga ini. Udah belak-belakan aja, nggak usah ditutup-tutupi. Dan semuanya akan terbongkar, walaupun ditutupi kayak apa. Kalian itu menutupi siapa Jin Sriadi, 9 naga dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti akan terbongkar juga gitu loh. Lipo, berdirinya Lipo itu kan akhirnya muncul BCA dan lain sebagainya, itu kan diawali dari Lipo Group yang memonopoli apapun di Indonesia ini. Itu Lipo Group. Akhirnya muncul BCA lah, Mayapada lah dan lain sebagainya. Nah, si Mukhtar ini kan bicara begini, Lipo itu singkatannya apa? Lama-lama Indonesia pasti punya OE kan gitu. Lipo, lama-lama Indonesia pasti punya OE. Sejak zaman bapaknya itu, sejak zaman Mukhtar Yadi, memang Indonesia ini dalam rencana besar gitu kan. Dalam rencana besar. Jadi nggak heran kalau akhirnya kita itu sekarang ada di dalam jebakan mereka. Rancangan-rancangan itu sudah dimulai sejak tahun lama, sejak berdirinya negeri ini sebenarnya. Yang namanya hutang negara kita ini
Yang menghutang itu yang mereka-mereka itu. Para cukong-cukong, para oligarki itu mengatasnamakan bangsa Indonesia, atas menamakan negeri Indonesia. Jadi menggadaikan negeri Indonesia. Pinter kan? Pinter. Karena dia orang asing, tapi mampu mengendalikan negara orang, bangsa orang untuk kepentingannya mereka sendiri. Sekarang yang goblok siapa? Yang tolol siapa? Pribuminya, munafik pribuminya ini yang tolol, yang goblok. Gampang dirayu, gampang terpedaya. Nah, itulah. Kalau ada orang yang mengasih peringatan untuk waspada, dibully, ya kan gitu. Itu sifat orang Indonesia itu begitu. Mau kiainya, mau ustadznya. Saya sering dengar karena saya survei. Saya survei di lapangan, nggak usah suudon gitu. Karena ustadz, karena kiai bahasanya gitu, nggak usah suudon. Dia juga makhluk Allah. Bahasa-bahasa seperti itu sering dilontarkan. Goblok kan gitu. Akhirnya kalau sudah seperti ini bagaimana? Kan gitu. Ya. Perkebunan kita, tanah-tanah kita sudah berpindah tangan sertifikatnya, maksudnya. Ini karena apa? Ya karena mereka itu. Jadi semuanya terbongkar. Jadi bukan saya yang ngomong ini, tapi fakta yang ngomong. Nggak bisa mengelak kalian. Nggak bisa mengelak. Para oligarki, para cukong itu, para 9 naga itu sudah menguasai lahan 9 juta hektar lahan di Indonesia ini sudah dikuasai mereka. Termasuk pemindahan IKN itu pemarkasannya aslinya Jim Riyadi itu, pentolan 9 naga itu. Pentolan 9 naga itu ya kayak BG lah gitu, Bill Gates. Itu elit lokal, dikatakan elit lokal. Kalau BG itu pentolan elit global yang ada di lapangan kan gitu. Semuanya ini serba berkaitan ya kan. Kemudian apalagi kejadian di Israel. Wah, tentara Israel masuk masjid kemudian melakukan serangan melakukan serangan itu terhadap orang-orang yang dalam masjid. Jadi kejadian-kejadian akhir zaman ini memang semua sudah kejadian. Tinggal kita menunggu juru selamat yang diturunkan oleh Allah, maksudnya bukan juru selamat seperti tetangga sebelah yang dikatakan juru selamat itu gitu. JESUS itu bukan Yesus juru selamat itu. Tapi Imam Mahdi dibantu, nanti diturunkan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan ini waktunya sudah sangat dekat, karena ini sudah fase keempat. Kalau fase keempat juga sudah di ujung. Kalau sudah di ujung fase keempat ini, berarti sebentar lagi akan masuk fase kelima. Makanya semua yang dilakukan oleh para elit global, yaitu Rothschild bersaudara, Rothschild family, itu semua terbongkar. Karena sudah mendekati tahun 2024, sudah masuk di ujung fase ke 5. Makanya semua program-program mereka terbongkar, termasuk program jalur sutra di Indonesia yang diprakarsai oleh 9 naga atas instruksi Presiden Xi Jinping. Semuanya terbongkar. Sebenarnya Luhut itu siapa, Jokowi itu siapa, semuanya terbongkar gamblang sudah. Kalau nggak percaya baca sendiri sana. Gamblang semuanya. dengan masuknya Yahya Stakuf di PBNU, menjadikan adiknya si Yakut Kimas menjadi menang. Itu semuanya itu proyek, semuanya itu by design, semuanya itu memang perencanaan.
Jadi jangan salah, di Indonesia ini yang namanya orang-orang sipit, orang-orang Cina yang nggak bisa berbahasa Indonesia, semuanya sudah ada di Indonesia. Dan hati-hati, mereka itu bukan tidak mungkin. Mereka itu seorang militer, tentara. Semuanya terbongkar. Kebobrokan rezim ini semuanya terbongkar. Kalau 2014 sampai menjelang 2019 masih samar-samar, tapi sekarang udah gamblang, segamblang-gamblangnya. Mahasiswa tahu itu, makanya mahasiswa melakukan. Makanya kenapa harus diadakan perpanjangan jabatan presiden 3 periode? Ya itu tadi. Karena jalur sutra yang melewati Indonesia ini harus benar-benar harus terjadi, nggak boleh mangkrak. Itu kuncinya. Terbongkar semua. Ini 2022 udah mulai masuk ke pertengahan, kemudian nanti akhir 2022 masuk 2023 lebih keren lagi. Tahun depan 2023 dunia ini bergejolak, akan mendidih. Memang tahun 2002 itu sudah dimulai oleh Rusia, ya kan? Dimulai oleh Rusia. Rusia itu siapa? Sekutunya Cina, Xi Jinping. Jadi jangan salah paham kalau kita harus beraliansi dengan Nasrani yang ortodok. Bukan berarti harus beraliansi dengan Rusia. Rusia sama aja dengan Cina. Rusia itu. Ini kan cuma penelitian. Ada yang mengatakan bahwasanya aliansi umat Islam itu tetap bersama negara-negara Barat. Rom, negara Roma, Kristen Barat maksudnya. Kristen yang awal mulanya itu pagan, menyembah dewa-dewi Yunani. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat Rom itu ya Rusia. Kalau ini saya nggak cocok. Rom itu ya Rusia, bukan. Rom itu bukan Rusia. Tapi kalau Romawi Timur, Bizantium, nah itu saya cocok. Tapi bukan Rusianya, gitu loh. Nah ini semuanya ini kan asumsi, semuanya ini penelitian, dan perbedaan itu wajar. Nggak perlu ada yang mengatakan, oh pendapat saya lebih benar, pendapat ente salah. Oh, nggak bisa begitu karena belum terbukti. Yang bisa membuktikan kebenarannya adalah faktanya nanti di lapangan. Semuanya ini serba asumsi. Memang kalau Rusia itu negara tercanggih kekuatan militernya, kan gitu, menurut para peneliti. Sedangkan Amerika itu negara terkuat, itu menurut peneliti, kan seperti itu. Penelitian secara real, secara nyata di lapangan. Yang namanya senjata itu bisa canggih, bisa enggak, tergantung bagaimana modelnya, tergantung bagaimana keberanian untuk menggunakan uranium dan ketersediaan uranium itu sendiri. Karena intinya itu uranium. Nuklir itu membutuhkan uranium. Walaupun ditutup-tutupi, enggak sebegitu. Yang namanya industri militer itu selalu bahasanya itu dibelokkan agar supaya tidak terdeteksi, kan gitu. Makanya dalam dalam pertempuran itu kodenya kan searah jam 1, arah jam 3, arah jam. Enggak semua orang memahami itu. Bahasa-bahasa kemiliteran, telek sandi poyo namanya, bahasa telek sandi. Kalau nggak menggunakan bahasa telek sandi ya gampang emang negara kita rezim ini selalu menggunakan bahasa-bahasa kebalikan, bukan bahasa sandi. Bahasa kebalikan, ngalor jadi ngidul.
Dari kalau bilangnya ngetan jadi ngulon kan gitu. Ya, oke. Itulah sekelumit tentang Indonesia dalam perencanaan besar. Itu seperti itu. Sudah dimulai sejak zaman bapaknya, zaman Mokhtar Yadi. Jadi Indonesia ini memang dalam perencanaan besar yang disebut obor, one belt, one road. Ini semuanya sudah tahu. Dunia sudah tahu. Bahkan pengamat militer, pengamat kepolisian di Indonesia di dunia ini mengatakan Indonesia ini negara yang sadis karena polisinya mengancam rakyatnya, rezimnya mengancam rakyatnya. Indonesia ini negara sadis. Dunia ini yang mengatakan, bukan saya. Makanya betapa bobroknya negeri ini. Karena apa? Negeri yang penguasanya dikendalikan karena kepentingan si pengendali kan gitu. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ini jadi reaksi sedikit tentang Indonesia dalam perencanaan besar. Bisa dikembangkan. Bagaimana? Selamat berbuka puasa ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.